Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjaga protokol kesehatan. Pada pertemuan kali ini masih tema 6 ya. Panas dan perpindahannya pada subtema 2, perpindahan kalor di sekitarku. Pada pembelajaran 5, yaitu yang pertama, menemukan informasi penting pada teks bacaan. Yang kedua, keuntungan dan kerugian dari perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Pernahkah kalian mengikuti kemah pada kegiatan pramuka? Tentu saja pernah ya. Apa saja sih kegiatan dalam pramuka? Salah satunya yaitu api unggun ya. Dalam kegiatan kemah, biasanya mereka akan menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh pada malam hari. Tahukah kamu mengapa api unggun dapat menghangatkan tubuh kita? Ya, tubuh kita akan terasa hangat saat di dekat api unggun karena adanya perpindahan panas secara radiasi. Masih ingat ya pada pembelajaran sebelumnya, radiasi itu apa? Ya, radiasi adalah proses perpindahan panas tanpa zat perantara. Perlu kalian ingat ya, radiasi ini tanpa zat perantara. Coba perhatikan gambar di sini. Di situ ada api unggun, dan sebelahnya ada tangan ya. Tangan ini kalau didekatkan dengan api unggun akan terasa panas karena adanya pancaran panas ini yang dinamakan radiasi ya, tanpa adanya zat perantara. Jadi tanpa adanya perantara itu, tangan kita akan terasa panas kalau di dekat api unggun. Kita mengingat lagi ya pada pembelajaran sebelumnya, cara perpindahan panas ada 3 ya. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Masih ingat ya konduksi itu apa? Ya, konduksi itu perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contohnya, menanak nasi menggunakan rice cooker. Kedua, konveksi, yaitu cara perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantara. Contohnya, proses perebusan air. Yang ketiga yang kita bahas dari awal tadi ya, radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya, menghangatkan badan di dekat api unggun. Apa saja sih keuntungan dan kerugian dari konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu konduksi. Contohnya, menanak nasi menggunakan rice cooker. Keuntungannya jelas ya, kalau nasi akan lebih cepat matang dibandingkan dengan menggunakan kompor, apalagi kalau menggunakan kayu bakar. Kerugiannya apa menggunakan ini, rice cooker? Ya, di dalamnya kan ada logam aluminium. Nah, logam aluminium itu cepat panas dan berbahaya jika disentuh secara langsung. Cara mengantisipasinya yaitu menggunakan sarung tangan saat memegang panci rice cooker. Yang kedua, proses perebusan air. Keuntungannya, air lebih cepat matang karena adanya aliran air panas dari bawah ke atas secara berulang-ulang. Apa sih kerugian dari perebusan air secara konveksi ini? Yaitu
Uap air jika terkena kulit akan berbahaya dan air panas yang terkena kulit akan melepuh. Untuk menghindari hal tersebut, maka panci harus ditutup dan menjaga jarak dengan panci yang panas. Yang ketiga, contohnya, menghangatkan badan di dekat api unggun. Keuntungannya sudah jelas ya yang kita bahas dari awal tadi, yaitu badan yang dingin akan terasa lebih hangat karena ada pancaran api ke tubuh kita. Kerugiannya, jika kita terlalu dekat dengan api, maka badan kita akan terasa lebih panas atau kepanasan ya. Untuk menghindari hal tersebut, maka kalau kita di dekat api unggun harus menjaga jarak agar tidak terlalu dekat dengan api. Coba bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Di sini perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi disebut juga perpindahan panas secara pancaran. Perpindahan panas secara radiasi merupakan salah satu proses perpindahan panas yang terjadi dengan adanya pancaran panas dan bisa disertai cahaya. Peristiwa radiasi tersebut tanpa memerlukan zat perantara dan tanpa harus bersentuhan dengan sumber energi panas. Paragraf kedua, matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Panas matahari dipancarkan dengan mengalir ke segala arah dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dapat melewati ruang hampa. Dengan adanya pancaran panas matahari secara radiasi, makhluk hidup di bumi dapat merasakan panas matahari. Pada paragraf ketiga, contoh lain perpindahan panas secara radiasi dapat dirasakan dalam keseharian, seperti pakaian menjadi kering saat dijemur di bawah terik matahari. Selain itu, hangatnya tubuh saat berada di dekat api unggun juga merupakan contoh peristiwa radiasi. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana cara menemukan informasi penting pada teks bacaan? Nah, tentu saja masih ingat ya. Kita akan menemukan informasi penting pada teks bacaan tersebut. Yang pertama, kita tulis judulnya ya. Terus yang kedua, pada paragraf 1, informasi pentingnya yaitu radiasi adalah perpindahan panas secara pancaran tanpa zat perantara. Pada paragraf kedua, informasi pentingnya, panas matahari dapat terasa di bumi karena perpindahan panas secara radiasi. Informasi penting pada paragraf ketiga yaitu menjemur pakaian dan tubuh terasa hangat dekat api unggun adalah contoh peristiwa radiasi. Ya, tidak terasa pembelajaran kita sudah berakhir. Kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya pada pembelajaran 6. Ya, tetap belajar dan membaca agar kalian tidak lupa untuk menentukan informasi-informasi penting dalam setiap bacaan. Oke, Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.